Ya, dari segi ekonominya juga ya, termasuk keluarga yang tidak menengah ke atas, sehingga ya, Ja'far ini diasuh oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib itu. Ja'far bin Abu Thalib ini juga dia memiliki banyak julukan jamaah. Di antaranya adalah ia dijuluki sebagai Tayyar, burung surga yang berkicau. Ya. Julukan dari Ja'far bin Abi Thalib. Ia juga disebut sebagai Abul Masakin. Kenapa disebut dengan Abul Masakin? Bapaknya orang-orang miskin. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa kebiasaannya Ja'far bin Abi Thalib itu adalah sering memberi makan aku. Nah, Abu Hurairah ini sahabat yang miskin. Dia termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Mereka selalu diberi makan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kegiatan mereka mulia. Apa kegiatan mereka? Menimba ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan, sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa ketika para sahabat-sahabat yang lain disibukkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka aku disibukkan untuk selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi sahabat Ja'far ini beliau ya, orang yang ringan tangan, artinya gampang memberi orang yang dalam keadaan yang kesusahan, termasuk sering memberi makan orang-orang miskin. Ya. Bahkan terkadang kalau bahan makanan pokoknya tidak terlalu banyak saja, maka ia lebih dahulukan orang-orang miskin ketimbang dirinya. Dan ini yang selalu dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, makanya dikenal dengan sebutan Abu Masakin. Kemudian beliau juga mendapatkan julukan Dzul Janahain, ya, yaitu yang memiliki dua sayap. Ya. Nah, inilah julukan-julukan yang disematkan kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab ini beliau disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini adalah seorang pemimpin besar yang dia juga memiliki kedudukan yang tinggi dan orang yang terkenal juga ternyata. Ya. Beliau juga seorang tokoh para mujahidin. Ya. Julukan beliau salah satunya juga Abu Abdillah radhiyallahu taala anhu. Ya, anak paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah, karena memang saat itu keadaan kaum muslimin sudah mulai diresahkan dengan perbuatannya orang-orang kafir Quraisy. Saat dakwahnya Rasulullah mulai terang-terangan, maka mulailah kaum muslimin diintimidasi oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Banyak di antara mereka yang gugur sebagai syahid ketika mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy, karena memang keadaan mereka adalah budak-budaknya kaum kafir Quraisy. Di antaranya adalah bapaknya Amr yaitu Yasir, lalu kemudian ibunya Amr yaitu siapa? Sumayyah. Maka keduanya ini disiksa oleh siapa? Oleh Umayyah bin Khalaf. Ya. Keduanya disiksa sehingga dikatakan bahwa seorang syuhada wanita yang pertama adalah Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian juga ada Zinirah. Zinirah ini adalah pembantunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hingga wafat, dicongkel matanya, kemudian disiksa oleh penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, mereka wafat dalam keadaan mulai diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya, sebagian sahabatnya kaum muslimin pada saat itu yang jumlahnya masih sedikit, Pak, kurang lebih sekitar hijrah pertama yang ke Habasyah itu ada 13, ya. Ada 13, lalu kemudian ketika hijrah yang keduanya sekitar ada 80. Ya. Itu hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang adalah Ethiopia. Rajanya julukannya adalah Najasyi, ya, Raja Najasyi, begitu. Ya. Nah, ia hijrah ya, 2 kali. Setelah berhijrah ke Habasyah, lalu kemudian Ja'far ini juga nantinya akan hijrah ke Madinah.
Sehingga ketika itu ia bertemu dengan kaum muslimin di Khaybar, karena memang keadaannya setelah kaum muslimin bisa merebut wilayah Khaybar yang diduduki oleh mereka orang-orang dari kalangan Yahudi yang dulunya telah terusir dari Madinah, gitu ya. Kemudian ia tinggal selama beberapa bulan di Madinah dan Rasulullah menunjuknya kemudian sebagai panglima ataupun pasukan perang, yaitu perang Mu'tah. Dan di sanalah beliau gugur sebagai syahid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bahagia karena kedatangannya dan juga beliau sangat sedih karena kematiannya. Itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib. Nah, ketika dakwah Islam dimulai, Ja'far ini termasuk orang yang pertama yang paling dahulu masuk ke dalam agama ini. Nah, ketika itu jumlah kaum muslimin akhirnya semakin meningkat dari demi hari, sehingga membuat orang-orang Quraisy itu menyiksa dan menekan orang-orang yang beriman dari kabilah mereka. Tujuannya apa? Agar mereka bisa meninggalkan agama mereka dan kembali kepada agama yang sebelumnya. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya bahwa negeri Habasyah itu ada seorang raja yang dimana tak seorang pun teraniaya di sisinya. Artinya ini raja sangat baik sekali, ya. Seorang raja yang tidak semena-mena menyiksa rakyatnya, berusaha untuk menjadi raja yang bisa memakmurkan negerinya. Ini Raja Najasyi pada saat itu. Sehingga Nabi perintahkan sebagian kaum muslimin saat itu untuk pergi ke negeri tersebut, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar bagi mereka semua untuk menetap di negeri tersebut. Hingga nanti di perang Khaybar, maka sebagian dari mereka pindah hijrah ke Madinah dan berkumpul dengan kaum muslimin yang lainnya, begitu. Tayyib, ya jamaah sekalian rahimakumullah. Saat itulah beberapa sahabat Rasulullah yang beriman pergi ke bumi Habasyah karena memang takut terkena fitnah. Nah, ini adalah hijrah yang pertama di dalam Islam, perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin tinggal di negeri Habasyah ini memang benar-benar sangat sekali terlindungi, ya. Karena memang ya, Raja Najasyi ya, orangnya sangat baik sekali, ya. Jadi mereka itu benar-benar dilindungi, dijamin keamanannya, ya, diberi perlindungan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika mendengar perlindungan itu didapatkan dari Raja Najasyi, maka orang-orang Quraisy mulai marah, ya. Orang-orang musyrik mulai jengkel kepada kaum muslimin. Jadi begitu, ya. Nah, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dulunya tentunya belum menjadi istri beliau, ya, karena memang Ummu Salamah ini dengan Abu Salamah termasuk daripada salah satu keluarga yang ikut hijrah ke Habasyah. Nah, Ummu Salamah ini menuturkan manakala ketika mereka hijrah di bumi Habasyah, maka mereka tinggal di sisi pemberi perlindungan yang baik, yaitu Raja Najasyi. Mereka merasa aman atas agama yang dibawa oleh mereka, padahal agama yang dibawa oleh mereka dari Mekah ke Habasyah itu berbeda dengan agamanya Raja Najasyi. Karena negeri Habasyah itu mayoritas agamanya Nasrani, ya. Agamanya Nasrani mayoritas, ya. Akan tetapi kaum muslimin di sana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tidak diganggu, ya. Dan dalam keadaan yang memang tidak terdengar suara-suara yang tidak mengenakkan bagi mereka. Itu luar biasa, ya. Sampai sebegitunya ketika memberikan jaminan kepada orang-orang yang bukan dari penduduknya. Luar biasa Raja Najasyi ini. Yang dalam sebuah riwayat bahwa Raja Najasyi itu ternyata muslim nantinya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat tahu wafatnya, maka beliau melakukan salat gaib. Jadi begitu, ya. Nah, manakala hal tersebut terdengar oleh orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy itu membuat kesepakatan di antara mereka untuk mengutus kepada Raja Najasyi ini 2 orang laki-laki dari mereka. Ya, tentunya yang diutus ini mereka adalah orang-orang yang ahli retorika, pinter bernegosiasi,
serta membawa banyak sekali hadiah-hadiah yang berharga untuk Raja Najasyi. Kisahkan kehidupan beliau dalam pertemuan yang nanti yang keberapa lah insyaallah taala. Gitu. Nah, orang-orang Mekah, penduduk Mekah ini mengutus 2 orang, memerintahkan 2 orang ini untuk menuntaskan kesepakatan mereka. Sambil mereka memberikan wejangan wasiat kepada keduanya, agar supaya berikan juga hadiah kepada para uskup-uskupnya, para panglima-panglima perangnya, agar supaya mereka para uskup dan panglima perang ini bisa memberikan support, bisa memberikan support kepada mereka berdua, agar apa yang mereka minta itu bisa dikabulkan oleh Raja Najasyi. Benar, 2 orang ini langsung mendatangi para uskup, diberi hadiah. Panglima perangnya juga diberi hadiah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya nanti ketika 2 orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini menyampaikan keinginannya kepada Raja Najasyi, maka mereka ini bisa membantu mensupport agar supaya dikabulkan. Intinya adalah kalimat yang akan disampaikan itu, yaitu bahwa di negeri tersebut itu ada penyusup. Mereka adalah orang-orang bodoh, yang mana mereka adalah orang-orang yang meninggalkan agama kaum mereka, serta tidak mau beragama sebagaimana agamanya kaum Habasyah. Begitu. Sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, lalu kemudian juga mereka pasti tidak mau mengikuti ajarannya agama yang ada di negeri Habasyah tersebut. Itu yang dihembuskan fitnahnya, hingga kemudian akhirnya 2 orang ini bertemu dengan Raja Najasyi dengan mengucapkan kalimat yang sama, bahwa di negeri mereka ada penyusup yang agamanya adalah agama yang bukan agama asal muasal mereka. Begitu juga bukan agama yang sama dengan agamanya penduduk Habasyah. Sehingga mereka berdua itu meminta agar supaya orang-orang ini dikembalikan ke negeri Mekah. Jadi itu tujuannya, Akan tetapi Raja Najasyi ketika mendengar permintaan dari 2 orang ini, maka ia tidak serta-merta menyanggupinya meskipun sudah diberi hadiah. Karena memang kita tahu bahwa raja ini adalah raja yang adil. Dia tidak boleh mendengar sebelah pihak. Dia harus mendengar dari pihak yang satunya. Benar enggak orang-orang ini meresahkan? Benar enggak orang-orang ini nanti akan mengacaukan? Benar enggak orang-orang ini nanti akan merebut kekuasaan Habasyah? Sehingga akhirnya diutuslah orang-orang untuk memanggil kaum muslimin pada saat itu menghadap kepada Raja Najasyi. Nah, ketika mendapatkan surat bahwa mereka dipanggil untuk berdialog dengan Raja Najasyi, maka di antara mereka sudah kebingungan nanti bagaimana kita bisa menjawab. Sedangkan agamanya Raja Najasyi saja berbeda dengan agama mereka. Nanti kalau kita salah ngomong, malah kita nanti yang akan mendapatkan bahaya. Bukan hanya dikembalikan secara hidup-hidup, bisa jadi dikembalikan hanya nama saja. Sehingga akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, mengusulkan bahwa ya kalau ditanya ya jawab saja sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya jawab jujur saja, agamamu apa jawab jujur. Nah, pada saat itu yang ditunjuk siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ja'far bin Abi Thalib ini beliau terkenal sebagai orang yang pandai dalam retorika. Jadi retorikanya dalam mengucapkan sesuatu itu pintar. Dalam berdebat itu beliau termasuk orang yang pintar. Maka ketika mereka didatangkan di hadapan Raja Najasyi, maka Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, agama apa yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian, tetapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan tidak juga dengan agama manapun. Artinya agama-agama yang sudah ada, Yahudi juga tidak, Nasrani juga tidak. Ajaran dari kaumnya sendiri pun mereka tinggalkan. Kaum muslimin kan karena memang mengikuti agama yang dibawa baru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawablah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia mengatakan, Paduka Raja, dulu kami adalah suatu kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai,
melakukan perbuatan keji, memutus silaturahmi, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami dalam keadaan demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kami. Kami tahu nasabnya, kami kenal nasabnya, kejujurannya pun kami kenal, amanahnya pun sudah tidak diragukan, dan kesucian dirinya pun bisa dipertanggungjawabkan, karena memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau lahir. Kalau kita sudah kisahkan Rasulullah semasa beliau belia hingga beliau dewasa kan, ada satu kisah yang dulu kan sampai teman-temannya itu ingin mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat pestanya orang-orang Arab asli itu bagaimana, sampai Allah tidurkan beliau. Saat ingin jalan bareng sama teman-temannya, Allah tidurkan lagi beliau, hingga akhirnya beliau tidak minat lagi untuk melihat asli pestanya orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Luar biasa Allah jaga beliau, karena memang Allah persiapkan beliau untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu sebagai amanat yang harus disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi harus orang-orang yang benar-benar ya, dari sisi kesuciannya pun harus terjaga. Arti dari kesucian yaitu benar-benar dijaga agar supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya beliau akan melarang perbuatan tersebut. Luar biasa, ya. Nah, itu diutarakan ataupun disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia mengatakan bahwa dia mengajak kami kepada Allah agar kami mentauhidkan dan menyembahnya, meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, berupa batu dan patung-patung. Dia memerintahkan kami untuk ngomong jujur, menunaikan amanat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan juga melarang kami untuk saling menumpahkan darah. Dia larang kami untuk berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang benar-benar terjaga dari tuduhan telah berlaku zina, padahal wanita tersebut memelihara dirinya. Ya. Dia juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, serta memerintahkan kami untuk sholat, zakat, dan puasa. Ja'far juga menyebutkan perkara-perkara tentang masalah Islam. Ya. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa ya, kaum muslimin itu mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimaninya, ya, mengikuti ya, apa yang dibawa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan menyembah kepada Allah semata, ya, mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami dan menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Semuanya disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi begitu. Maka kalimat yang terakhir yang disebutkan adalah bahwa saat dimana kebaikan kami ini kemudian dihalangi oleh kaum kami sendiri, lalu kemudian kami mencari tempat perlindungan kepada Paduka Raja agar supaya kami itu tidak dizolimi. Apakah ini salah? Ya. Baru Raja Najasyi terbuka hatinya, ya, dengan kejujuran apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ia mulai tertarik ini dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga An-Najasyi ini bertanya kepada Ja'far, apa kamu bisa menunjukkan sesuatu yang dibawa dari Allah? Ya. Lalu kemudian menjawab, iya. Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membaca awal surat Maryam, ya, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Terus dibacakan oleh Ja'far. Ya. Nah, dengan ayat-ayat tersebut Raja Najasyi menangis meneteskan air matanya. Begitu juga semua yang hadir di situ, para uskup dan yang lain sebagainya, meneteskan air matanya. Ya. Makanya ketika itu Raja Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dia baca
dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari sumber yang sama. Insya Allah. Ya. Maka pergilah kalian berdua, diusir dua orang ini. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Masya Allah. Gagal kedua orang ini. Ya. Ya. Makanya ketika keduanya diusir, ini Amr bin As ini mulai gerutu. Demi Allah besok aku akan datang lagi. Tak kasih hadiah yang lebih bagus lagi daripada hadiah pada hari ini. Ya. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah ya lebih dulu bijak daripada Amr, berkata enggak usah. Bagaimanapun di antara kita dengan mereka ada hubungan rahim. Dia sudah mulai luluh nih sahabatnya. Tapi enggak, Amr bin As tetap teka dia. Enggak boleh. Pokoknya harus menghasilkan. Enggak bisa kita pulang dengan tangan hampa. Benar esok harinya Amr bin As menghadap kepada Najasyi. Kemudian dia mengadu kepada Raja Najasyi bahwa orang-orang ini mengatakan Isa putra Maryam itu ya bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, tapi mereka menganggap adalah hanya sebagai nabi dan rasul utusan Allah saja. Ya, coba deh kalau nggak percaya panggil mereka lagi, dipanggil lagi mereka. Ya, Najasyi manggil lagi mereka. Pada saat itu ya dikatakan kami belum pernah sekalipun menghadap. Maka orang-orang berkumpul. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain. Ya. Lalu kemudian dikatakan apa yang akan kalian katakan tentang Nabi Isa putra Maryam apabila Najasyi bertanya kepada kalian tentangnya. Maka yang lain mengatakan kita mengucapkan demi Allah apa yang Allah firmankan dan apa yang dibawa oleh Nabi kita dan apapun yang akan terjadi. Sehingga ketika manakala Raja Najasyi sudah berhadapan dengan mereka, maka Raja Najasyi ini bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Maka Ja'far menjawab, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kami. Dia adalah Abdullah, hamba Allah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ruh dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Lalu Najasyi menjulurkan tangannya ke tanah. Dia mengambil sebilah ranting. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang kamu katakan tentang Isa tidak melebihi ranting ini. Artinya Raja Najasyi mengakui. Jadi kalau kita sudah melihat dari keyakinannya Raja Najasyi saja, ini sebenarnya dia itu sudah Muslim. Ada satu hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, kata Nabi. Jadi persaksian kita ini ya, syahadat kita adalah syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat kita harus mengakui, bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Dan kita juga harus bersaksi bahwa Nabi Isa itu pun adalah hamba dan rasul utusan Allah. Ya. Dan kita harus meyakini surga itu benar dan neraka itu benar. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Sudah, kalau seperti itu sudah selamat, dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Coba ketika Raja Najasyi membenarkan apa yang diucapkan oleh Ja'far, Allah adalah Rabb-nya, Muhammad adalah nabinya, dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan Raja Najasyi mengatakan ketika menjulurkan tongkatnya, kamu telah mengatakan tidak melebihi dari tongkat ini. Artinya benar ucapannya. Harusnya dia Muslim pada saat itu. Ya. Karena mengimani itu semuanya ya. Maka ketika Raja Najasyi menjawab itu, semua panglima mulai ricuh, para uskup-uskup mulai ricuh ya. Mulai ada suara-suara sumbang. Maka Raja Najasyi menyindir, sekalipun kalian bersuara sumbang, saya meyakini itu selesai urusan. Makanya Raja Najasyi setelah itu mengatakan kepada kaum muslimin, pergilah kalian, idhabu, karena kalian aman di bumi ini. Wa antum aminuna fi hadzal ardh. Insyaallah. Kemudian dia mengatakan, siapa yang mencela kalian pasti rugi.
Aku tidak mau mempunyai sebuah gunung dari emas sementara aku menyakiti seorang dari kalian. Masya Allah. Ya. Akhirnya dipulangkan kembali hadiahnya yang dibawa oleh Amr bin As. Dalam tanda kutip pada saat itu memang Amr bin As itu dalam keadaan musyrik. Ya. Akhirnya dua orang ini keluar dari sisi Najasyi dengan rasa malu. Kenapa? Karena misi yang mereka emban itu gagal total. Ya. Sehingga kaum muslimin, kata Ummul Mukminin Ummu Salamah mengatakan, kami pun bisa tinggal di bumi yang baik dan di bawah perlindungan yang orang yang baik juga. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah serta dalam kitab Syiar Al-Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ja'far bin Abi Thalib tinggal bersama kaum muhajirin di bumi Habasyah dalam keadaan aman. Hingga akhirnya nanti ketika Nabi hendak berangkat ke Yahudi Khaybar dalam perang Khaybar, maka saat itu beliau mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damari kepada An-Najasyi untuk memintanya memulangkan kaum muslimin di Habasyah. Jadi Rasulullah meminta agar supaya Raja Najasyi itu memulangkan semua kaum muslimin itu ke Madinah. Maka saat itu Raja Najasyi melepas Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin dengan 2 perahu. Datang bersama mereka juga Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya, keluarga Asy'ariyun. Ya. Bukan Abul Hasan ya, Abul Hasan al-Asy'ari, tapi Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Semua keluarga Asy'ariyun itu ahli Quran. Makanya kata Nabi SAW, aku mengenal rumah-rumahnya Asy'ariyun itu setelah sholat maghrib. Kenapa? Karena semua keluarga Asy'ariyun itu setelah maghrib itu pasti mereka baca Quran. Ya. Luar biasa, masyhur, terkenal ahlul Quran keluarganya Asy'ariyun. Ya. Begitu. Jumlahnya banyak, kurang lebih 70 orang. Ya. Ja'far pada saat itu bersama istrinya yaitu Asma binti Umais. Ya. Yang memberinya 3 orang anak-anaknya Ja'far pada saat itu 3, Abdullah, Muhammad dan Aun. Begitu. Nah di akhir tahun 7 Hijriah Ja'far dan rekan-rekannya tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sedang di Khaybar untuk menaklukkannya. Maka ketika kaum muslimin sudah menaklukkan Khaybar, saat itulah beliau bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupunya. Luar biasa begitu senangnya Rasulullah bertemu dengan saudara sepupunya yang sudah lama sekali gak berjumpa. Hingga beliau mengatakan apa? Ma adri bi ayyihima ana afrah. Aku nggak tahu nih, ya. Aku senang itu karena apa? Bikudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Apakah rasa senang itu disebabkan karena datangnya Ja'far atau karena aku bisa menaklukkan Khaybar? Karena saking senangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kedatangan saudara sepupunya yang dicintai oleh beliau, ya, begitu, ya. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita tahu, ya, Ja'far bin Abi Thalib ini dari sisi postur tubuhnya dan mukanya itu hampir-hampir mirip dengan Rasulullah. Hampir mirip. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, asybahta khalqi wa khuluqi. Kamu itu sangat menyerupai fisik dan akhlakku. Dari fisiknya itu hampir serupa, akhlaknya pun sama. Nah, dalam keluarganya Bani Abdul Manaf, ya, ada beberapa keturunan daripada Bani Abdul Manaf itu yang mirip dari sisi postur tubuh dan mukanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, itu mirip dengan Rasulullah. Kemudian Ja'far sendiri, ya. Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara sepupunya Rasulullah, ya. Ya. Kemudian Abu Sufyan, ya, bin Harith bin Abdul Muthalib. Harith ini adalah pamannya Rasulullah, jadi sepupunya Rasulullah juga. Kemudian putranya Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Kustam, ini juga mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari kabilah yang lain ada Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid. Itu mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Manaf, ya, Manaf, ya, bin Adas, ya,
itu juga mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada beberapa dari saudara-saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mirip dengan beliau. Nah ini ya yang begitu luar biasa. Ya, tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada kisahnya Ja'far ya. Jadi hari-hari berjalan dan Ja'far tetaplah Ja'far dalam loyalitas dan pengorbanannya kepada agama Islam. Hingga tibalah waktu yang menentukan saat kaum muslimin berperang melawan orang-orang Romawi di Mu'tah. Ini disebut dengan perang Mu'tah, terjadi pada tahun yang ke-8 Hijriah. Ya. Saat dimana pasukan kaum muslimin melawan pasukannya Romawi yang jumlahnya 200.000, bayangkan. Nah saat itu perang berkecamuk, kedua pasukan saling serang dengan ganasnya. Saat itu pasukan kaum muslimin berdiri kokoh teguh dan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ini adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pengibar panjinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia berperang di perang Mu'tah ini hingga gugur. Dan sebelum panji itu jatuh ke tanah, maka sudah diraih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia sudah memegangnya dengan tangan kanannya dari atas punggung kudanya yang berwarna coklat saat itu. Nah manakala perang semakin sengit, ternyata kuda Ja'far ini tidak mampu lagi untuk maju ya. Seperti yang diinginkan oleh tuannya yaitu Ja'far. Maka dia turun dan dia sembelih nih kuda karena sudah nggak berfungsi lagi ya. Dia turun disembelih ini kuda. Lalu Ja'far kembali berperang tanpa berkuda, menyerang orang-orang Romawi ya. Dia benar-benar menerjang barisan musuhnya. Jadi benar-benar menyerang membabi buta ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirinya. Dia gugur di medan perang Mu'tah yang usianya masih muda. Beliau masih berusia 33 tahun. Ya. Sama dengan usia saya. 33 tahun. Ya. Tapi beliau wafat di medan perang, Masya Allah. Ya. Nah demikianlah Ja'far bin Abi Thalib gugur sebagai syahid ya. Di mana dia wafat ketika dia terbunuh ya, oleh seorang laki-laki Romawi yang menebas dan membelah tubuhnya menjadi dua, bayangkan ya. Manakala Ja'far ini gugur, maka panji tersebut kemudian setelahnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dia berperang hingga gugur juga. Kemudian terakhir dipegang oleh sahabat Khalid bin Walid, lalu kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memenangkan ketika panji tersebut dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, sehingga pasukan Romawi-nya kalah, gitu. Baik, sebelum pasukan Islam meninggalkan medan perang Mu'tah, Rasulullah sudah menyampaikan gugurnya 3 panglimanya kepada para sahabatnya. Beliau sangat sedih sekali. Hingga beliau meneteskan air matanya sebagai wujud kesedihan beliau kepada mereka. Ini sesuai yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan gugurnya Zaid, gugurnya Ja'far, gugurnya Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang. Ya, sebelum berita mereka itu datang itu Rasulullah sudah tahu. Beliau mengatakan akhadar rayata Zaid fa usiba. Jadi panji itu pertama dipegang oleh Zaid bin Harithah. Lalu kemudian dia gugur. Tsumma akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian diambil oleh Ja'far. Kemudian gugur. Tsumma akhadha Ibnu Rawahah, kemudian diambil lagi oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian gugur lagi. Ketika Rasul menyampaikan tersebut, kedua matanya meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Tsumma akhadar rayata sayfa min suyufillahi hatta fatahallahu alaihim." Kemudian panji peperangan tersebut diambil oleh satu pedang ya, Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di bawah kepemimpinan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya. Begitulah kisah wafatnya sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah,
Hasan bin Ali bin Abi Thalib memuji Ja'far dan para syuhada Mu'tah. Jadi pujiannya begitu mendalam. Ia mengatakan, sungguh aku menangis, berat terasa gugurnya Ja'far, orang yang dicintai oleh Nabi atas seluruh manusia. Hingga akhir disebutkan bait-bait syairnya tentang kesedihannya terhadap wafatnya sahabat yang mulia sekaligus saudara Rasulullah SAW, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridainya dan membuatnya menjadi ridha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Inilah sedikit kisah daripada sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sini kita sedikit bisa mengambil faedah, jamaah sekalian rahimakumullah. Faedah yang pertama adalah kita bisa ambil dari sikapnya Raja Najasyi. Ya. Sikap tabayyun itu sangat penting sekali. Jika seandainya kita mendapatkan satu khobar dari orang lain, maka jangan serta-merta kita menerima khobar itu dan menelannya dengan mentah-mentah tanpa kita bertabayun, ya, meminta penjelasan dari pihak yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang teradu domba dengan kaum yang lain. Ini tidak boleh, sehingga terjadilah perpecahan, ya, di kubu kaum muslimin itu sendiri. Makanya akibat daripada adu domba ataupun namimah yang terjadi apa? Sesama kaum muslimin menjadi saling membenci, menjadi saling memusuhi, menjadi saling tidak suka dengan yang lainnya. Ketidaksukaannya, kebenciannya itu bukan karena kebencian terhadap perbuatannya, ya, kebencian yang tidak memiliki alasan sama sekali. Kita boleh kok membenci saudara kita sesama muslim. Kebencian kita karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, itu boleh, Pak. Ya. Tapi kalau membenci individualnya, fisiknya, maka kita nggak boleh. Tetap mau bagaimanapun mereka adalah saudara kita sesama muslim, yang wajib bagi kita untuk kita tolong, iya. Makanya yang unik sekali hadis Nabi SAW, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang dalam keadaan mendolimi atau yang dalam keadaan terzolimi, ya. Makanya sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang terzolimi bolehlah kita tolong, tapi yang dolimi kok kita tolong? Maksudnya kau tolong iya, kau cegah iya, agar supaya tidak mendolimi orang lain. Itu cara menolong orang yang mendolimi, ya. Terkadang ada sebagian kita masa bodoh amat dosa-dosa dia, enggak begitu. Karena sabda Nabi SAW, hakun muslim ala muslim situn. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya apa? Wa idastansahka fansahlahu. Kalau ada orang yang butuh nasihat darimu, nasihati dia. Di sini para ulama memberikan dua tafsiran. Yang pertama adalah kalau ada orang itu datang minta nasihat kepada kita, kita nasihati ya. Karena itu hak dia. Harus kita bantu dengan kita memberi nasihat kepadanya. Atau makna yang kedua adalah kalau kita melihat saudara kita sesama muslim berlaku buruk, melakukan kezaliman, maka pada saat itu dia itu butuh nasihat. Dan di sisi lain juga kita punya kewajiban beban dakwah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Makanya pada saat itu maka kita harus menolong dirinya. Nah, itu tabayun itu penting sekali. Makanya dulu Rasulullah pernah mengutus, ya, seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada, ya, sahabatnya, sahabat beliau radhiyallahu taala anhu yang memang belum lama masuk Islam, tapi dia kepala suku. Sudah diadakan kesepakatan waktu. Nanti kalau saya sudah pulang ya Rasulullah ke kaumku, saya akan dakwah kepada mereka. Saya mintai mereka zakat kalau mereka mau menerima dakwah saya. Sudah ada kesepakatannya pada waktu ini, bulan ini, maka nanti datangkanlah utusan kepada kami ya Rasulullah. Didatangkan. Lah utusan ini takut kalau sampai sana nanti malah ternyata sahabat Nabi ini, ya, dia murtad, lalu kemudian justru malah dia nanti membunuh utusannya tersebut. Makanya dia pulang, lalu kemudian ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, saya pulang takut karena dia mau membunuhku. Nah, padahal belum sampai ke tempatnya.
Nah, disinilah turunlah ayat dalam surat Al-Hujurat ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik dengan suatu kabar, maka minta tabayun terlebih dahulu. Jangan sampai kita langsung salahkan, tapi kita harus mendengar dari pernyataan orang lain terlebih dahulu. Nah, inilah satu daripada faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Ja'far bin Abi Thalib, dan itu dilakukan oleh Raja Najasyi ya, yang meminta tabayun terlebih dahulu